Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cuko. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cuko, cerita untuk kaula muda by TVRI Sumatera Selatan. Sobat Cuko, Kota Palembang terkenal dengan sejarahnya yang sangat banyak. Mulai dari makanan, kuliner, destinasi wisata, bahkan sejarahnya yang luar biasa sebagai kota tertua di Indonesia. Dan juga untuk kita melihat tentang kekayaan infrastruktur, kekayaan budaya yang ada di Kota Palembang, ini bisa kita perkenalkan dengan generasi muda, dengan sobat-sobat Cuko, dengan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, melalui media yang sangat unik, yaitu melalui animasi. Maka dari itu hari ini kita sudah kedatangan seorang editor video dan juga bagian dari salah satu konten animator dari Palembang, yaitu Sultan Rofif. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Apa kabar Sultan? Alhamdulillah. Baik Kak Dwiki. Ini luar biasa, di tangan kiri sudah ada apa ini Sultan? Nah ini Lim. Namanya Lim. Nanti kita akan kenalan. Oke. Dan Sultan ini terima kasih banyak sudah mampir ke Cuko nih ya, ke TVRI Sumatera Selatan di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan ya, di program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Oke. Di program studi manajemen seni. Art management di ISI. Wow, ini luar biasa. Sudah sampai semester berapa, Ton? Baru mau masuk semester 2. Oh, iya. Masih awal-awal nih. Nah, pertanyaannya adalah, ini salah satu jurusan yang sangat jarang banget diambil loh. Jarang banget. Iya kan? Kalau di Palembang jarang banget ya. Itu di sana di Palembang ada berapa orang yang ngambil jurusan itu? Kalau di angkatanku saya sendiri gitu kan. Iya, kalau di atas saya di tahun 2023 juga satu orang. Nah, di atasnya lagi mungkin ada beberapa gitu kan. Cuman nggak terlalu banyak. Tapi kebanyakan dari mereka juga yang nggak pulang lagi kayak gitu kan. Kebanyakan juga menetap gitu di sana. Sebagai anak muda nih di era gempuran yang saat ini ya, banyak banget yang mau jadi konten kreator, bahkan jadi YouTuber dan lain. Oke. Sultan memilih mengambil ke ISI Jogja, mengambil jurusan manajemen seni. Apakah ada alasan tersendiri? Oke. Ya sebenarnya keresahannya itu juga ya, karena sekarang kan Gen Z apalagi kayak gitu kan. Itu kebanyakan mereka itu bekerja maunya sesuai fashion gitu kan, kayak menjadi konten kreator lah mungkin, ataupun food vlogger dan lain-lain kayak gitu kan. Nah tapi imbasnya ketika mereka semua terjun ke ranah sana itu kan sedikit Gen Z ini yang mengarah ke arah akademis kayak gitu. Nah sedangkan Gen Z itu ya sekitaran umur 20 sampai 30-an sekarang kayak gitu kan. Itu umur-umur yang nantinya jadi poin gitu kan di namanya bonus demografi itu gitu kan. Nah, kalau misalnya dari kalangan Gen Z ini juga nggak sedikit yang terjun ke ranah akademisi. Nah kemudian nanti yang menggantikan generasi X, generasi Y, baby boomers dan lain-lain itu siapa kayak gitu kan. Mungkin itu sih yang jadi keresahannya gitu kan. Ya kalau misalnya semua orang jadi fokusnya konten kreator, nggak melanjutkan untuk apa ya, yang penting kan kalau di sebuah daerah gitu kan, itu kan SDM-nya kan. Kalau semuanya SDM-nya konten kreator, nggak ada ke akademisi dan lain-lain, ya siapa yang mau ngajar nanti kayak gitu kan. Berarti Sultan adalah salah satu anak Palembang yang berani beda ya. Iya gitu, beda dulu ya. Dan itu mungkin salah satu Gen Z ya. Gen Z yang peduli nih terhadap budaya, terhadap seni, ya kan, terhadap pariwisata, kuliner dan lain-lain. Nah, sudah kita sering tahu nih, saya kalau scroll medsos kadang bingung, ini ada apa sih, ada IG namanya 4 Empera. Iya kan? Itu dia ada logo apa ya? Itu semacam karakter ya. Karakter. Kalau biasanya ya dikenal dengan orang itu sebutan maskot kayak gitu kan, maskot. Tapi kalau di kita di animasi itu biasanya nyebutnya sebagai IP karakter, intellectual property karakter kayak gitu. Nah, ini dibuatkan berarti kan memang pure ya, asli dari Palembang. Ya, asli dari Palembang. Mungkin bisa diperkenalkan nggak nih dengan Sobat Cuko IP karakter
Apa panggil Ampera? For Ampera. For Ampera ini Iya. apa dan kenapa kok ini bisa hadir, bisa lahir nih? For Ampera ini berawal dari keresahan kita ya. Keresahan kita yang pertama melihat tontonan anak-anak kayak gitu kan yang kurang mendidik kayak gitu kan. Ibaratnya sekarang kan anak-anak itu sudah apalagi udah masuk generasi beta ya kayak gitu kan, alpha, beta itu tontonannya mereka generasi digital kayak gitu kan disebutnya juga. Tontonnya itu udah YouTube kayak gitu kan. Nah, sedangkan di YouTube ini kebanyakan itu kontennya ya yang nggak disortir kayak gitu kan. Ibaratnya semuanya masuk. Nah, kita di sini keresahannya dari situ. Gimana biar kita itu menyediakan sebuah tontonan gitu kan ataupun film yang mengedukasi, edutainment kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, keresahannya itu kan banyak kemudian kayak benda-benda bersejarah ataupun juga pariwisata yang belum dikenal. Kayak misalnya di Palembang sendiri orang kenalnya cuman paling pempek kayak gitu kan. Kalau nggak pempek apa mie celor gitu kan, laksan gitu kan, nggak terlalu dikenal kan. Banyak juga yang nggak terlalu dikenal. Nah, dari situ gimana kita mengemas kayak promosi sebuah wisata itu melalui sebuah film kayak gitu kan. Nah, dan juga kita lagi mencoba untuk kemudian merevitalisasi beberapa budaya kayak gitu kan, beberapa budaya kemudian dan lain-lain gitu, karena banyak juga kan di Sumsel itu budaya-budaya yang mulai hilang, tertinggal dan tidak juga dikenalkan dengan generasi saat ini. Betul, karena kan semakin hari kayak gitu kan pola yang kita lakukan untuk mengedukasi khususnya untuk anak-anak itu kan berbeda-beda gitu kan, berbagai generasi itu juga beda-beda gitu kan. Nah, ini karena ini sudah ranah digital, nah kita mencoba polanya ya pola digital kayak gitu kan, dengan cara kayak dari film dan lain-lain gitu, mengadakan tontonan itu kayak gitu. Berarti saat ini sudah ada memproduksi berapa film? Kalau sekarang itu 4 ya. 4 episode. 4 episode. 4 episode ada di YouTube. Dan ini boleh dong kenalan sama IP karakternya, kayaknya udah lucu-lucu banget. Ini namanya Lim kayak gitu. Lim. Ya, ini Lim. Ini dari rumah Limas kayak gitu kan, dari rumah Limas, ini atasnya rumah Limas nih. Kalau misalnya ciri sobat khas, ya, cirinya rumah Limas gitu. Kita mengangkat memang dari karakternya ada 5 karakter kan, tapi saat ini yang difokuskan itu ada 3 karakter ini kayak gitu kan. Oh, yang ini dari Jembatan Ampera, namanya Pera. Nah, ini main karakternya. Main karakter gitu dari For Ampera ya. ini. Nah, ini Pera. Nah, kalau misalnya teman-teman juga sobat lihat kayak gitu kan, ini juga ada motif-motif. Nah, ini juga kita modifikasi dari motif songket kayak gitu kan. Yang di tengah ini. Yang di tengah ini, button power buttonnya ini untuk kekuatannya gitu. Kekuatannya Pera juga dari pempek gitu kan. Kayak Doraemon, kalau Doraemon kan Doriyaki gitu kan, iya. Oh, ini pempek. Iya, jadi semua karakter yang kita develop gitu, yang kita kembangkan itu dari maskot dari ini bangunan bersejarah yang ada di Palembang. Oke, gitu. Selain rumah Limas dan jembatan Ampera gitu ya. Ada Monpi itu dari Monpera. Oh, dari Monpera. Dia gajah ya. Sesuai dong warna abu-abu gitu. Oke. Gitu kan, ada warna biru abu-abu gitu kan. Kemudian ada Kube, itu kura-kura gitu kan. Karakternya kura-kura itu dikombinasiin dengan bangunan Benteng Kota Besar. Benteng Kota Besar. Oke. Kemudian ada Waku, itu harimau ya, macan itu dari base bangunannya itu Kawah Tengkurap kayak gitu kan. Karena banyak orang nggak tahu kan Kawah Tengkurap kan. Iya, dan ini makanya yang menarik loh untuk pemirsa TVRI dan juga Sobat Cukup. Jadi kebudayaan Palembang dikemas dengan versi lain yang ramah dengan anak-anak saat ini gitu. Dan dari film-film pendek tadi. Berarti ada Pera, itu dari Ampera, ada Limas, dari itu dari ada songket juga ya berarti ya? Iya, ini ada motif songket. Kalau Lim ini apa? Motif songketnya itu lupa juga ya, apa ya? Limar kalau nggak salah. Ya, tadi ini ada Waku, ada Waku, ada Monpi. Kube. Oh ya. Benteng Kota Besar. Menarik. Ini tuh. Dan itu semua film itu diproduksi sama teman-teman tim Wong Palembang. Orang Palembang. Rata-rata orang Palembang, tapi ada juga yang dari luar, tapi hampir 80-90% itu orang Palembang yang produksi. Dan itu bagaimana? Pasti kan
namanya hal baru ya, pasti ada tantangan tersendiri dong nontonnya, pasti dong. Ini boleh dong ditaruh dulu. Oke, berarti ada tantangan tersendiri ketika membuat suatu hal baru ya. Apalagi ini yang eye catching ya, brandnya bagus banget, membawa nama besar destinasi-destinasi di Kota Palembang gitu kan. Nah, ini awalnya gimana ceritanya, kok tiba-tiba kita buat film ngangkat tentang budaya Palembang, tentang wisata Palembang, terus gimana respon dari masyarakat? Ya, awalnya itu ya yang sudah dijelaskan tadi kayak itu, kayak berawal dari keresahan tadi gitu kan. Keresahannya ya banyak ya keresahan kita gitu kan. Tapi melihat juga kayak kebutuhan dunia digital juga semakin pesat gitu kan, dimana sekarang orang-orang juga pada digital kan, melek digital gitu, digitalisasi, kayak semuanya harus digital, serba digital dan lain-lain gitu kan. Nah, melihat peluang-peluang itu akhirnya kayak kayaknya di Palembang nih ada animator itu ada gitu kan, tapi kebanyakan animator yang mereka memproduksi karya orang lain gitu kan, karya film-film lain kayak gitu kan, bukan fokus kepada pengembangan IP karakter untuk kota kita sendiri kayak gitu kan. Nah, sedangkan di sini kita memang fokusannya untuk pengembangan karakter kota kita sendiri kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk respon dari masyarakat ya cukup banyak ya kayak gitu kan. Mungkin memang kita di sini kurang apa ya? Kurang terlalu kalau dilihat dari engagementnya, masyarakat belum terlalu mengenal aja gitu kan, karena dilihat dari engagementnya Pera juga itu kebanyakan yang tahu Pera juga dari luar Pulau Sumsel kayak gitu kan, di daerah-daerah Jawa kayak gitu kan, mereka tahu. Mungkin dari search engine atau apa gitu kan, mungkin itu juga belum terlalu dikenal gitu kan. Nah, harapannya ya dari program Cuko ini gitu kan. Kita bisa lebih, apalagi TVRI yang selalu memberikan konten-konten pun tayangan-tayangan edukatif gitu kan, di tengah gempuran tayangan-tayangan yang tidak mendidik tadi gitu. Luar biasa TVRI Sumatera Selatan. Mantap. Jadi tadi diproduksi sama orang Palembang semua. Betul. Dalam satu episode itu berapa menit, Bang? Kalau satu episode itu kalau short ya biasanya itu di 8 sampai 13 menit. 8 sampai 13 menit. Dan itu semua diproduksi di Palembang. Di Palembang semua produksinya. Mulai pasti kayaknya kan sulit ya untuk menggambar lalu dijadikan apa ya, animasi bergerak ya kan, dan juga dia bisa ngomong untuk dubbingnya dan lain-lain. Nah, itu boleh dong di-share ke Sobat Cuko gimana sih proses pembuatan film Pera ini? Kalau prosesnya itu cukup banyak ya. Kita kan punya struktural kayak gitu kan, punya pipeline dan timeline juga gitu kan untuk alur produksinya. Nah, dari awal ya pastinya brainstorming dulu kayak gitu kan, kayak research karakternya mau gimana kayak gitu kan. Kemudian apa aja dan lain-lain, itu kekuatannya dan lain itu kan brainstorming itu juga cukup lama ya, bahkan sampai sekarang pun kita masih brainstorming kayak gitu kan, masih research kayak kira-kira Pera ini perlu dikembangin apanya lagi kayak gitu kan, perlu dilakukan apa lagi. Nah, kemudian setelah brainstorming itu ya masuk ke tahap pembuatan karakternya gitu kan, karena ini kan karakternya udah ada kayak gitu kan. Paling nanti karena karakternya udah ada itu udah masuk ke tahap penulisan cerita dulu gitu kan, penulisan cerita secara keseluruhan dulu, kemudian lanjut ke skenario gitu kan, dan lain-lain, langsung masuk ke storyboard. Ada juga yang namanya animatic storyboard, lalu ada yang bagian pembuatan backgroundnya, ada bagian pembuatan animate, ada clean up, coloring gitu kan, baru masuk nanti setelah background selesai, kemudian coloring selesai gitu, dan ACC itu baru masuk ke tahap compositing gitu kan. Habis compositing ada editing juga ada editing online, ada editing offline gitu, baru nanti tahap rendering. Jadi prosesnya cukup panjang kayak gitu kan kalau untuk membuat satu episode animasi ini. Kurang lebih berarti berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu episode itu? Kalau satu episode bisa 2 sampai 3 bulan ya, tapi bisa juga satu bulan setengah tuh 2 bisa sampai juga 3 bulan gitu. untuk satu episode? Iya. Kalau ininya ya. Kalau misalnya ini luar biasa anak-anak di
Kota Palembang Ton bisa memproduksi animasi seperti ini gitu Ya, kan. alhamdulillah ya. Dimulai dari mentah gitu, dari Ya, menggambar. dari mentah brainstorming dan lain-lain tuh. Itu cukup panjang gitu kan prosesnya. Dan tapi apakah ini pasti kan tujuan awal goals tadi ya untuk memperkenalkan ini ke masyarakat dan juga menjadi ikon dari Kota Palembang. Yang selama ini kan ikon Kota Palembang kita kan Iwak Blido. Tapi pernah nggak Ton, misalkan ini anak-anak muda nih atau kalian ya dari For Empera masuk ke ke event-event besar Palembang sebagai salah satu upaya untuk memasarkan. Nah, pengennya sebenarnya seperti itu ya. Kita sebenarnya sangat menerima gitu kan, sangat mau banget jika kemudian dilibatkan gitu kan pada event-event tertentu. Nah, mungkin penyelenggara event itu biasanya mereka melihat kayak wah kayaknya kalau misalnya ngajak Pera tuh mahal atau dan lain-lain kayak gitu kan, padahal mereka sendiri belum berkomunikasi secara langsung kayak gitu kan. Pada dasarnya dalam sebuah event kan mungkin ada kolaborasi dan lain itu kan bisa gitu kan. Nah, mungkin karena mereka biasanya ngelihatnya kalau misalnya ngajak animasi dan lain itu mahal, mungkin jadi nggak ini kayak gitu kan, nggak dilibatkan gitu kan. Padahal sebenarnya kita pengen banget kayak gitu kan, atau juga kalau misalnya menerima banget kalau misalnya ada yang mau ngajak kolaborasi gitu kan, kolaborasi bersama baik dalam event dan lain-lain gitu kan, bisa aja sebenarnya. Tapi kalau untuk beberapa event sendiri sempat pernah gitu kan. Event kita juga baru kemarin tuh abis ngadain event gawean kayak gitu kan, ini gawean ini gawean. Iya, Okay. gawean gitu. Salah satu untuk memperkenalkan For Empera ini gitu kan. Di beberapa event lokal di Palembang juga pernah sih ada beberapa masuk gitu ya. Masuk gitu. Dan dari udah berapa tahun ini berarti For Empera? Kalau dari dulunya sih sebenarnya dari tahun 2016 2017 kayak gitu. Berarti kurang udah sekitar 8 tahun. Iya, kalau dari brainstorming, research dan lain-lain kayak gitu kan. Oke, tapi kan dengan dari masyarakat, apakah ada perubahan yang dirasakan ketika kita sudah berjuang ya untuk memperkenalkan pariwisata? Dan tentu saja kan tadi kita ceritakan di awal tuh benar-benar sulit dan tidak mudah gitu kan, apalagi ke anak-anak yang ya mungkin anak-anak TK atau SD mungkin sasaran dengan yang SD, boneka TK, gini SD, gitu ya. kan. Nah, kalau misalnya turun langsung nih kalau kan kita berbicara dari nonton video YouTube gitu kan ya. Nah, kalau misalnya turun langsung gitu, apakah mereka tertarik Tom dengan hadirnya For Empera ini? Sangat tertarik gitu kan, karena kita beberapa kali melakukan penayangan gitu kan di beberapa tempat gitu kan. Nah, itu mereka sangat antusiasme gitu kan dengan adanya Pera gitu kan. Bahkan ada beberapa anak kecil tuh, mereka kan di dalam film Pera itu ada kota yang namanya kota Palemville kayak gitu kan. Palemville. Ya, Palemville gitu kan. Itu gimana sih? Pokoknya ada kotanya tempatnya Pera main itu namanya Palemville gitu kan. Palemville. Nah, jadi ada beberapa anak-anak itu yang bahkan aku pengen main ke Palemville gitu kan. Namanya anak-anak gitu kan. Kalau film kayak aku yang Ultraman misalnya pengen jadi Ultraman gitu kan. Bukan. Anak-anak yang real ini. Ya, ada yang aku pengen ke kota Palemville. Bahkan sepupu kan banyak yang, aku kan banyak sepupu yang kecil-kecil gitu kan. Bahkan nanyain terus gitu kan. Kak Rofif gitu kan, dipanggil Rofif gitu kan. Kak Rofif, kapan ini Pera tayang lagi gitu kan, episode barunya, nanyain terus kayak gitu kan. Bahkan gitu kan anak-anak tuh untuk yang SD ya gitu kan, mereka tuh sangat antusias sekali gitu kalau misalnya yang di lapangan di gitu, lapangan gitu, ya kan. Oke. Dan pastikan yang buat mereka antusias terhadap filmnya selain karakternya yang lucu-lucu dan eye catching ya. Ini kayak Power Rangers ini warnanya. Mungkin yang satunya warna biru hijau gitu ya. Inspirasinya emang warnanya Power Rangers ya. Nah, di film itu bercerita tentang apa? Ya, kalau di film itu bercerita tentang keseharian dia. Kayak Pera dan teman-temannya itu tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Palemville tadi. Oke. Masalahnya apa tuh? Misalnya ada kayak di episode 1 yang mobil tepung itu ada pencurian tepung kayak gitu kan. Nah, mereka yang membantu gitu kan, membantu dalam penyelesaian mencari pencurinya dan lain-lain kayak gitu kan.
Nah, atau juga kayak pengenalan landmark gitu, ataupun makanan-makanan juga dibahas. Misalnya ketika di dalam episodenya apa gitu kan, kita juga membahas tentang makanan pempek dan lain-lain, dadar jiwo dan lain-lain gitu kan. Oh, sampai masuk ke kulinernya sampai sedalam. Kulinernya juga masuk. Kan semua karakternya ini itu kekuatannya itu bersumber dari makanan khas yang ada di Palembang. Oh, dadar jiwo. Sangkain cuma si Pera makan pempek. Oh, ternyata asupan mereka semuanya dari makanan tradisional. Sejauh itu berarti cerita si Pera untuk memperkenalkan tadi ya. Iya, semuanya dilibatkan gitu kan, baik kuliner, tempat wisata, songket gitu kan, dan lain-lain itu semuanya dimasukkan gitu kan, item-item itu sebagai pengenalan tadi pariwisata tadi gitu. Wow, semoga dengan hadirnya Pera ini bisa membawa dampak yang positif ya kan, mungkin tidak kan, tapi untuk kedepannya ya dengan adik-adik ataupun sobat Cuko ya yang menonton ini ya, siapa ada sepupu atau ada adik boleh dong dikepoin di YouTube-nya Forempera dan official ada. Official. Nah, sudah membawa bangga Palembang nih, asli wong Kito ya Palembang. Apakah ini sempat dilihat sama nasional karya ini, Tan? Kalau nasional alhamdulillah udah lihat banget ya, bahkan kita lebih dikenal di nasional kayaknya dibandingkan dengan di lokal. Iya. Bahkan orang-orang Kemenpar ya sekarang Kementerian Pariwisata itu udah tahu banget dengan Pera gitu kan. Bahkan ketika Pak Sandiaga Uno kemarin masih menjadi Menparekraf, itu berapa kali kalau melihat Pera, wah ini Pera ya gitu kan, kayak udah notice, udah tahu kayak dengan Pera gitu. Kita bahkan juga kemarin kan sempat penghargaan juga kan, dapat penghargaan dari Kemenparekraf yang acaranya AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia itu kan, sebagai digital platform gitu kan, edukasi di Palembang juga dapat kemarin tahun 2021 kalau nggak salah. AKI itu 2020 atau 2021 sekitar itu. Oh, berarti udah dikenal banget kalau di nasional. Pera ya. Wah, ini luar biasa. Pemirsa TVRI ya, dengan hadirnya For Ampere, nama ini juga ya, nama IP-nya For Ampera dan official itu mencakup keseluruhan baik Lim dan lain-lain. Nanti di bawahnya baru ada karakternya. Oke, Ton, berarti untuk kedepannya dengan hadirnya Pera, Lim dan kawan-kawannya tadi mau ngapain lagi? Sebenarnya kalau harapan kita sih Pera ini bisa menjadi yang pertama yang menjadi ikon ya, ikon kota Palembang itu sendiri. Bahkan kita juga bercita-cita kayak membuat Pera World kayak gitu kan, kayak Disney World gitu kan, gitu kan, Pera World itu dunianya Pera gitu kan. Misalnya di mana gitu kan, kita buat dunia Pera gitu kan, ataupun nanti Pera ini bisa menjadi wadah revitalisasi kesenian, kebudayaan, sejarah gitu kan, dan juga promosi pariwisata di Palembang khususnya gitu kan, Indonesia pada umumnya. Kemudian juga kita berharap juga Pera ini menjadi sarana edukasi gitu kan, edutainment juga gitu kan untuk anak-anak, biar mereka bisa lebih enak dan juga lebih dekat dalam mengenal budaya tadi gitu kan, pariwisata kesenian yang ada di Palembang khususnya gitu. Itu sih harapannya ini. Iya, wah luar biasa ini. Saya sampai speechless ini melihat kemampuan yang dimiliki sama teman-teman dari anak-anak Palembang gitu ya. Oke, Ton, kita beralih ke Gen Z yang ada di Palembang nih. Oke, boleh. Menurut Sultan, sepertinya apakah sudah banyak Gen Z, anak-anak muda, kaula muda di Palembang yang melek terhadap seni? Sebenarnya banyak ya, karena saya juga kan sekarang domisili di Jogja kayak gitu kan. Karena melihat di Jogja itu bahkan kebanyakan kalau ketemu di beberapa event di Jogja itu orang Palembang gitu kan, orang Palembang. Tapi yang jadi permasalahannya itu mereka nggak mau pulang kayak gitu kan. Nah ini kan berarti ada big gap ya, big why gitu. Kenapa kemudian nggak mau pulang ke Palembang kayak gitu kan, padahal Palembang sendiri itu potensi pariwisata, potensi budayanya itu banyak banget kayak gitu kan. Kita punya perang 5 hari 5 malam gitu kan. Yang baru kemarin itu kan ya. Padahal kalau misalnya itu dibuatkan sebuah event yang memang tujuannya untuk merevitalisasi atau mengingatkan tentang sejarah, juga bisa dikemas dengan berbagai cara gitu kan, dan bisa menarik teman-teman kita yang sudah
sukses kayak gitu kan di luar sana itu untuk pulang ke Palembang. Ya kan big why-nya itu kan kenapa mereka nggak mau pulang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di kota-kota lain kebanyakan mereka mau pulang ke daerah. Kayak misalnya temanku di Sulawesi itu pada semangat banget gitu mau pulang ke Sulawesi gitu. Sedangkan kalau ditanya teman-teman yang di Palembang yang dari Palembang yang di luar itu nggak mau pulang ke Palembang. Nah itu kan kenapa gitu. Ada big why yang belum Iya, terjawab. tahu gitu ya, kenapa. Nah itu sih yang harus dicari tahu kenapa dan harus diluruskan gitu. Karena biar semakin berkembang ya. Semakin dari berkembang. minat generasi muda ini terhadap seni, terhadap animasi ya, dan lain-lain ya. Kita doakan ya Ton ya, semoga kan sekarang udah terlihat nih ya seni-seni di atas Ampera udah banyak yang live. Terus ada komunitas-komunitas ya seni lainnya ya kayak tari ataupun yang desain grafis dan sudah mulai banyak. Kita doakan ya Ton, semoga kedepannya menciptakan for Empera yang lain gitu ya. Tidak hanya Empera. Ton, mungkin terakhir, mungkin Sultan sebagai pelaku seni ya, sebagai animator lah bisa kita sebut. Ada pesan ataupun tips nih untuk generasi-generasi muda atau kaula muda di Sumsel atau di nasional untuk berkreasi gitu. Kalau tipsnya sih jangan takut untuk mencoba gitu kan, itu aja sih sebenarnya. Jangan takut untuk mengambil resiko besar gitu kan, karena kan kebanyakan orang kayak mungkin kebanyakan orang ya menganggap bahwasanya kita itu harus keluar dari zona nyaman gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh harus menciptakan zona nyaman baru kayak gitu kan yang sebenarnya gitu kan. Nah itu sih kayak kebanyakan juga Gen Z mungkin ya gini kan, mungkin kayak takut mengambil keputusan, takut mengambil kayak kalau misalnya kayak resikonya gede gitu kan, takut. Nah itu jangan takut aja gitu, hantam aja selagi masih muda gitu kan, banyakin habiskan jatah gagalnya gitu kan, biar jatah gagalnya habis, nah nanti jatah suksesnya baru bermunculan. Bisa dipetik di kemudian hari gitu ya. Oke. Sultan Rofif, terima kasih banyak selaku video editor dan juga animator dari For Empera. Saya doakan semoga Pera dan teman-temannya makin sukses dan membawa bangga kota Palembang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sobat Cukup, terima kasih. Kita akhiri Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pera, Lim, Waku, Monpi, Kube. Nah cerita yang ini? Ini anaknya profesor yang nyiptain Pera dan kawan-kawannya. Berarti ini hasil dari. Jadi sebenarnya Pera itu diciptakan untuk ngerewangi budak ini ngerewangi TV ini gitu. Dia ini sendirian. Iya, dia ini anak ada kawan. Anak tunggal. Oke. Jadi diciptakanlah Pera ini untuk ngerewangi dia main.